Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3483, bergembiralah. Segera bersamaan dengan kilatan cahaya, aura menakutkan mengembun. Qi Peijia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ketiga matanya di dahinya benar-benar bersinar terang. Aku tidak akan melakukannya hari ini. Biarkan kamu memiliki sedikit pun kesempatan untuk bertahan hidup, tidak sama sekali. Nah, aku akui kamu sangat kuat. Jika aku memberimu jangka waktu, kamu pikir kamu akan menjadi masalah serius bagiku. Seluruh dunia sepertinya diselimuti kabut hitam oleh Qi Peijia. Mata Tianming Qi Peijia ini memang sangat kuat. Saat ini, Dev sedang menarik busur Raja Dewa, dan sudah sulit untuk memadatkan panah cahaya. Dev memandang Qi Peijia yang muntah darah, dan ekspresinya sangat jelek. Namun, jika Anda memiliki senjata ajaib yang bagus dan tidak memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak dapat melukai diri sendiri di banyak bidang. Qi Peijia tahu bahwa busur Raja Ilahi di tangan Dev pasti memainkan peran yang sangat besar. Qi Peijia sedikit terkejut. Dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, tetapi dia dilukai oleh Dev, biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Itu keterlaluan. Tapi seteguk darah melonjak dan dia tiba-tiba memuntahkannya. Panah cahaya perlahan menghilang. Qi Peijia menstabilkan sosoknya, dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Tubuh Qi Peijia terus mundur, wajahnya penuh keganasan. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di depan Qi Peijia, dan panah cahaya menembus penghalang dan mengenai Qi Peijia. Seluruh dunia sepertinya berhenti perlahan, hanya busur Raja Dewa Dev yang bersinar. Di atas langit, awan gelap berkumpul, dan seluruh langit menjadi semakin gelap. Di bawah kehampaan abu-abu ini, panah cahaya tampak melambat, seolah dihentikan oleh sesuatu. Qi Peijia meraung, dan sebuah mata langsung muncul di dahinya. Langit di sekitarnya menjadi abu-abu, dan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalamnya tubuh Qi Peijia. Kumpulkan mata Tianming. Qi Peijia perlahan berjalan ke tepi lubang dan melihat ke arah Dev yang terbaring di dasar lubang, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Raja Dewa mengeluarkan busurnya, tetapi masih tidak bisa melakukan apapun pada Qi Peijia. Dev tidak punya cara lain. Namun saat ini, mata Dev kusam dan dia tidak memiliki semangat juang. Dia tidak bisa membiarkan Dev terintimidasi, jika tidak, Dev pasti akan kalah. Jika Dev mati, Zeyan juga akan menghilang. Zeyan berteriak keras di lautan kesadaran Dev. Tuan Dev, Anda harus bersemangat, Anda harus bersemangat. Dia tidak bisa menjembatani kesenjangan ini di dunia nyata. Saat ini, Dev sepertinya merasa tidak berdaya. Dev sedang berbaring di dalam lubang, memandangi langit yang gelap, seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan lesu. Orang ini jelas mendapat kesempatan, mungkin dia mendapatkan biografi iblis besar yang sebenarnya, jadi dia sangat kuat. Dan Qi Jia ini, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, jauh lebih kuat dari yang lain. Tidak mungkin, kesenjangannya terlalu besar. Di alam kesengsaraan tingkat 8, ditambah dengan kekuatan mata Tianming, Dev, bahkan dengan busur Raja Dewa dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, masih tidak bisa menahannya. Pukulan Qi Peijia terlalu kuat. Dev terbaring di dalam lubang, tanpa setetes darah pun di wajahnya. Potongan sisik emas jatuh dan berubah menjadi ketiadaan. Dev dipukul, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur. Seluruh bumi bergetar, dan lubang sedalam puluhan meter langsung menghantam tanah. Sinar cahaya itu jatuh dengan keras. Boom! Bahkan kulit Dev mulai bersinar keemasan, seolah-olah telah dilapisi lapisan bubuk emas. Dev tidak punya waktu untuk menghindar. Jadi dia hanya bisa berteriak keras, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya meledak dengan kekuatan maksimal. Sinar cahaya ini datang dengan sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul di atas Dev begitu saja. Bab 3484, kamu terlalu muda. Melihat binatang kecil yang sedang menelan dan si kecil terus bersendawa, dan sepertinya dia sedikit kelelahan. Setelah binatang penelan langit menelan setengah dari kabut hitam dalam satu tegukan, ia jatuh dari udara. Dev mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan menemukan bahwa perut binatang penelan langit itu membuncit. Dev kaget saat melihat binatang yang menelan langit itu. Dia mengira makhluk kecil ini terlalu kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa.
Dia tidak menyangka makhluk sekecil itu bisa menjadi sangat kuat. Dia tidak tahu monster macam apa itu. Ukurannya sangat kecil dan bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Ia juga bisa menelan kabut hitam yang dipancarkan matanya sendiri. Qi Peijia memandangi binatang seukuran telapak tangan yang menelan langit di udara, dengan kebingungan dan keraguan di matanya. Kemudian binatang penelan langit membuka mulutnya, dan setengah dari kabut hitam tak berujung dihisap oleh binatang penelan langit. Melihat Dev bangun, binatang penelan langit tampak sangat bahagia. Setelah memutar bahu Dev 2 kali, ia melompat dan melesat ke udara seperti meteor. Dev merasakan nafas binatang yang menelan langit, matanya perlahan berubah warna, dan dia perlahan naik dari dasar lubang. Binatang pemakan langit seukuran telapak tangan itu baru saja meledak dengan kekuatan sebesar itu dengan aumannya. Binatang penelan langit berdiri di atas Dev dan benar-benar melangkah maju dan menjilat wajah Dev. Raungan keras ini langsung menghancurkan telapak tangan Qi Peijia yang tidak siap terpesona oleh gelombang suara yang besar. Kemudian raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh medan perang para dewa dan iblis. Namun saat Qi Peijia menepuk telapak tangannya, Dev tiba-tiba bersinar dengan cahaya. Telapak tangan Qi Peijia sangat biasa saja, karena dengan situasi Dev saat ini, dia dapat mengirim Dev menemui Raja Neraka hanya dengan satu telapak tangan. Jika Dev meninggal, maka semua harta di tubuh Dev akan menjadi miliknya. Qi Peijia memandang Raja Dewa Gong di samping Dev, matanya penuh keserakahan, dan dia mengarahkan telapak tangannya menuju Dev tembak. Qi Peijia memanfaatkan situasi ini dan menebas ke arah Dev, dan cahaya pedang yang terang muncul. Kabut hitam yang tersisa di langit ditangkap oleh Qi Peijia dan diubah menjadi pedang. Qi Peijia akhirnya berbicara, lalu dengan santai tangkap. Wah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Kamu memiliki lebih banyak harta daripada yang kukira. Untuk sesaat, Lion King dan yang lainnya menuju ke tempat di mana Dev dan Qi Peijia bertarung. Huo Feng dan Bai Qian juga bergegas ke sana. Pada saat yang sama, setelah Huo Feng dan Bai Qian membawa beberapa anggota keluarga Seng, mereka menemukan bahwa Dev sudah lama tidak mengejar mereka, dan mereka juga merasakan aura menakutkan meletus oleh Qi Peijia untuk menghibur Dev. Dua orang memutuskan untuk kembali. Raja Kera, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Macan Tutul mengikuti dari belakang. Bagi mereka, busur Raja Dewa dianggap sebagai senjata ajaib terbaik. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Setelah mengatakan itu, Raja Singa dengan cepat berlari menuju tempat Dev dan Qi Peijia berada. Tepat ketika kedua orang itu saling berhadapan, ratusan mil jauhnya dari mereka, Raja Singa mengerutkan kening dan berkata dengan penuh semangat, Dewa Raja Busur, aura Dewa Raja Busur telah muncul lagi. Dev tidak mendapat bantuan dari binatang penelan langit, dan dia tidak berani mengambil tindakan gegabah, jadi keduanya saling berhadapan. Karena Qi Peijia tidak mengetahui monster apa itu, dia tidak berani menyerang dengan gegabah. Saat ini, Qi Peijia menatap Dev dengan kaget. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa memiliki monster yang begitu kuat dan menjadi begitu kecil. Sekarang binatang yang menelan langit ini tidak hanya dapat menelan energi abadi, tetapi juga kabut hitam dari klan iblis. Hal ini mengejutkan Dev. Dalam hal ini, Dev tidak perlu keluar dalam perjalanannya menuju binatang yang menelan langit sedang mencari energi abadi. Ketika Dev melihat ini, dia terdiam beberapa saat. Si kecil ini pasti jahat sekarang dan lari keluar untuk makan. Tepat ketika Dev ingin binatang yang menelan langit membantunya bertarung dengan Qi Peijia, binatang yang menelan langit itu tiba-tiba melintas dan berlari ke dalam cincin penyimpanan Dev, memanggil. Kuda tertidur. Bab 3485, melindungimu. Merasakan tatapan keempat orang itu, Dev ini terlalu keterlaluan. Anda harus tahu bahwa Dev hanyalah seorang biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan, tetapi dia benar-benar dapat menarik busur Raja Dewa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa busur Raja Ilahi akan berada di tangan Dev. Yang lebih tidak terduga lagi adalah Dev benar-benar dapat menarik busur Raja Ilahi. Keempat orang itu melihatnya dengan kaget, rahang mereka hampir terjatuh. Pada saat ini, busur Raja Dewa di tangan Dev telah ditarik, dan panah cahaya siap ditembakkan. Namun, setelah keempat Raja Singa bersama-sama memblokir serangan Qi Peijia, mereka tidak mengambil tindakan, mereka bahkan tidak melihat ke arah Qi Peijia, tetapi menatap busur Raja Dewa di tangan Dev.
Wajah Kipejia terlihat sangat jelek saat melihat Lion King dan yang lainnya muncul. 4 sosok mendekat dari jauh dan mendarat di samping Dev, mereka adalah 4 Raja Singa. Kipejia mengerutkan kening dan mundur 3 langkah. Setelah suara keras, warna langit dan bumi berubah seketika, dan pepohonan di sekitar ratusan mil menjadi abu. Boom! Segera setelah itu, 4 aura bertabrakan dengan aura pedang Kipejia seketika. Namun sebelum Dev dapat menembakkan panah ringan itu, dia menyadari bahwa 4 aura menakutkan datang dari belakangnya dalam sekejap. Dev tidak punya pilihan selain menarik busur Raja Dewa lagi. Karena tidak ada penghalang kabut hitam, ketika busur Raja Dewa ditarik, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung datang dari segala arah, dan kemudian terkondensasi menjadi seberkas cahaya, panah. Tapi binatang yang menelan langit itu tertidur lelap dan sepertinya tidak peduli dengan hidup atau mati Dev. Jika binatang yang menelan langit itu bisa keluar dan membantu, Dev mungkin masih bisa melawan. Pada saat ini, tubuh emasnya yang tidak dapat dihancurkan telah hancur dan tubuhnya terluka. Dia mungkin tidak mampu menahan pedang ini. Dev melihat energi pedang ini, ekspresinya sangat jelek. Cahaya pedang ini panjangnya lebih dari 10 kaki, dan kemanapun energi pedang lewat, ruang itu langsung runtuh. Cahaya dingin melintas di mata Kipejia, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. A lebih besar dari kurang dari AI sama dengan 1/5 lebih besar dari, dan bisakah kamu melindungi keselamatannya sendiri? Kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan orang yang membunuhnya berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Siapa yang bisa menyelamatkannya kecuali kita bergabung? Namun, Raja Singa hanya menginginkan busur Raja Ilahi, sedangkan untuk melindungi Dev, dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak akan melakukannya. Perkataan Raja Kera membuat Raja Singa merasa malu. Jika orang lain tidak membantu, tentu saja dia tidak akan bisa menghentikan Kipejia membunuh Dev. Namun, sebelum Dev dapat berbicara, Raja Kera di sampingnya merasa tidak puas dan berkata, "Raja Singa, apa maksudmu? Mengapa aku memberimu busur Raja Dewa?" Raja Singa tidak setuju dengan Kipejia, melainkan mengikuti Dev untuk memulai bisnis menggunakan busur Raja Dewa. Akhirnya, Raja Singa berkata, "Nak, berikan aku busur Raja Dewa. Aku bisa melindungi keselamatanmu dan mencegah orang lain membunuhmu." Tak satu pun dari 4 orang itu berbicara, mereka semua menatap Dev. Kipejia bertanya dengan sopan kepada keempat Raja Singa. "4 senior, saya punya dendam terhadap anak ini. Saya hanya menginginkan nyawanya. Adapun harta di tubuhnya, saya tidak akan mengambil satu pun. Bagaimana menurut Anda keempat senior? Terlebih lagi, ada Dev di sini. Jika mereka benar-benar bekerja sama untuk menghadapinya, dia tidak akan mampu mengatasinya." Meskipun keempat orang ini hanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7, Kipejia tidak tahan jika 4 orang bergabung. Kipejia melihat keempat orang itu menyukai busur Raja Dewa di tangan Dev, dan dia merasa sedikit lega, selama keempat orang ini tidak ada di sini untuk menyelamatkan Dev. Kaisar Macan Tutul adalah juga sedikit marah. Putri Rubah bertindak terlalu jauh. Dia bahkan tidak memberitahu kita. Sepertinya dia ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Sama dengan 3 lebih besar dari Raja Singa berbicara. Saya akhirnya tahu mengapa Ratu Rubah melindunginya. Dia pasti tahu bahwa orang ini memegang busur Raja Dewa di tangannya, jadi dia melakukan itu. Keserakahan di mata keempat orang ini membuat Dev tahu bahwa keempat orang itu tidak ada di sini untuk menyelamatkannya, tetapi tertarik pada busur Raja Dewa di tangannya. Bersambung.